Semoga kita semua saat ini ada dalam keadaan yang sehat, kuat. Juga saat ini mari kita meluangkan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Dalam rencana-Mu
berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur karena di hari-hari atau saat ini Tuhan, situasi yang mungkin sulit Tuhan menghimpit setiap anak-anak Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh tetap berkumpul di tempat ini dan bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, juga bisa menyembah Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur juga Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah setiap iman kami Bapa, biarlah kami boleh terus berharap kepada Tuhan sampai kapanpun Tuhan, dan apapun Tuhan yang terjadi, tolong kami untuk kami boleh tetap punya iman yang kuat, tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus saja Bapa. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Tidak ada jalan Tuhan selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memimpin kami, ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang kuasa ya Bapa. Dan semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya haleluya. Ya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi buat memuji Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar dan kasih Tuhan yang begitu kuat. Haleluya. Selamatkan dan pulihkanku.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang ku alami
Mari kita berdoa pada sore hari ini. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, terlebih di tempat ini maupun anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang berkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi kami untuk dapat menangkap apa yang jadi pesan pada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami dan atas kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami dapat berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sore hari ini saya akan coba sampaikan apa yang menjadi pergumulan saya akhir-akhir ini ketika saya berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan ingin sampaikan, memberikan sebuah rema dalam kehidupan saya yang mungkin saya akan beri judul iman yang dimurnikan. Apa itu iman yang dimurnikan? Berarti mungkin ada iman yang tidak murni gitu ya. Apa itu iman yang dimurnikan? Mari kita dasari firman Tuhan pada sore hari ini dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-7. Judulnya pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, sekarang kita tahu bahwa iman yang dimurnikan itu ada dan itu akan terjadi gitu ya di setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena itu penting, karena memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar seutuhnya di hadapannya ya. Paling tidak saya akan menyampaikan ada 3 tujuan iman dimurnikan. Iman percaya kita dimurnikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak akan lepas dari yang namanya pencobaan atau tantangan-tantangan yang akan datang, gitu ya. Jadi kita bakal terus melewati pencobaan itu selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Kenapa itu pentingnya iman kita dimurnikan? Suka atau tidak suka, tantangan pasti datang dalam kehidupan kita. Yuk kita buka kitab kita di kitab Ayub. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita tahu Alkitab saya mencatat Ayub orang paling saleh hidupnya di dalam dunia ini. Tetapi kenapa Ayub tidak lepas dari yang namanya pencobaan? Karena Allah ingin bekerja dalam kehidupan Ayub lebih lagi gitu ya, supaya Ayub mengerti seperti apa Tuhan Allahnya. Terus kita juga bisa belajar dalam kehidupan Yusuf di Kejadian 39
Kejadian 39 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang padaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya padanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi lewat satu tokoh ini juga kita tahu bahwa kita akan mengalami yang namanya pencobaan dalam kehidupan ini. Tetapi kita tahu Ayub dan Yusuf bukan sosok pribadi yang kalau boleh dibilang begal di hadapan Tuhan atau bebal di hadapan Tuhan. Justru sosok-sosok ini Alkitab mencatat sosok-sosok yang saleh hidupnya, yang dekat dengan Tuhan, bahkan hidupnya sangat diberkati Tuhan ketika Ayub sebelum mengalami pencobaan, gitu ya. Tapi kita mau belajar satu tokoh lagi dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-25. Saya tidak akan bacakan karena akan terlalu lama. Tapi kita tahu dari judul perikop kitab Daniel ini, perapian yang menyala-nyala ya. Jadi di mana ada anak Tuhan yang bernama Sadra, Mesa dan Abednego, ketika mereka dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung buatan raja, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Konsekuensinya mereka akan dihukum mati dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi itu beberapa contoh anak-anak Tuhan yang harus mengalami pencobaan di dalam Alkitab. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa tentang akhir-akhir ini, saya mendapat sebuah ayat di kitab Yesaya pasal yang kedua. Hari ini kita akan cukup banyak belajar tentang firman Tuhan. Kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah padanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi ketika saya berdoa, saya mendapatkan ini, saya merenungkannya siang dan malam. Bukankah ayat ini yang kita sedang hadapi saat ini? Mungkin saya boleh bilang ayat inilah berbicara soal COVID-19 yang akhir-akhir ini melanda dunia. Yang pertama, pada akhir-akhir ini berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah padanya akan dilemparkannya pada tikus dan kelelawar. Kita tahu tikus dan kelelawar mungkin lambang dari COVID-19, di mana asal mula virus itu berada, gitu ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini bukan itu, tetapi di ayat yang ke-22-nya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kenapa? Karena saya mengalami
pencobaan yang daripada Tuhan ketika akhir-akhir ini COVID-19 melanda usaha, terutama usaha saya. Kita tahu akhir-akhir ini banyak orang kehilangan mata pencahariannya, kehilangan harapannya, kehilangan kalau boleh saya bilang kehilangan semangat hidupnya karena COVID-19 ini. Tapi saya mau katakan, ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, kita bisa melewati itu semua. Kita mampu melewati itu semua. Saya akan beri kesaksian ketika saya mengalami penurunan dalam bidang usaha yang cukup tajam. Jadi dalam periode Maret sampai Mei, kami itu mengalami yang namanya penurunan order yang cukup besar, bahkan boleh dibilang di bawah sampai 5% dari usaha kami, yang sebetulnya itu sangat, momen-momen itu sangat kami tunggu karena usaha kami bergerak di bidang pakaian gitu ya. Jadi dari bulan, kita tahu Lebaran bulan 5, dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita sudah mempersiapkan, kita sudah bekerja secara maksimal, tapi tiba-tiba di bulan ketiga kami mengalami penurunan omset yang cukup dahsyat karena COVID-19 ini. Seketika memukul kami semua. Sebagai manusia tentu kami bingung, kami cemas sebagai manusia. Kami juga manusia biasa gitu ya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang harus kami pikirkan, terutama karyawan-karyawan kami, rekan-rekan kerja kami, keluarga kami gitu ya. Semua juga ikut terdampak. Di situ saya berdoa, masuk ke ruang doa kami, ruang doa saya masuk, saya mengurung diri. Tidak henti-hentinya saya menangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Seketika itu juga saya mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, tapi belum dapat jawaban. Tetapi saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan, yaitu berdoa dan menyembah di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saya bergumul, tiba-tiba Tuhan memberikan hanya satu kata di tengah apa yang harus kami lalui, yaitu menabur. Satu kata itu tentu di benak saya, Tuhan, bagaimana mungkin kami bisa menabur dalam kondisi seperti ini? Modal saya sudah habis-habisan untuk barang yang kami setor ke toko-toko. Belum lagi kami harus bayar karyawan-karyawan, SPG yang ada di toko-toko yang kami tempatkan gitu ya. Tentu tidak masuk akal gitu ya. Tapi ketika saya berdoa, setiap hari semakin berdoa, semakin intens, semakin kuat, justru Tuhan menekankan tabur dengan kuat, menabur dengan kuat. Dan tidak pikir panjang, saya panggil semua keluarga, saya bilang kita harus menabur. Bagaimanapun caranya, kita harus menabur. Ketika juga kami jalan menabur dalam berbagai hal yang bisa kami lakukan, kami taburkan di hadapan Tuhan ya. Singkat cerita, di bulan April ketika situasi semakin parah karena korban COVID semakin meningkat, semakin melonjak tinggi, Tuhan tiba-tiba berbicara, jangan hentikan taburan itu sampai aku bilang selesai. Tuhan, semakin defisit keuangan kami Tuhan. Nasib kami bagaimana? Secara logika manusia saya langsung hubungi karyawan-karyawan. Saya bilang dulu, kalau mungkin saya nggak bisa janji, mungkin minggu depan saya harus memangkas gaji kalian atau membuat sistem 3 hari kerja, 3 hari masuk seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan lain. Singkat cerita, ketika saya ngomong itu hati saya sedih, jujur sedih, karena ini pertama kali saya lakukan terhadap karyawan saya.
Dari sedih itu saya nangis lagi, masuk kamar doa, saya berdoa lagi. Tapi Tuhan bilang, tabur lagi, jangan pecat mereka, jangan hentikan mereka sehari pun, biarkan mereka bekerja. Makin bingung, keuangan kami makin defisit secara manusia, logikanya tidak masuk. Ditambah lagi laporan-laporan SPG, setiap hari penjualan cuma 1-2 potong. Biasanya kalau hari-hari seperti itu menjelang lebaran, satu harinya bisa ribuan potong, bahkan mungkin puluhan ribu. Tapi hari itu mengalami tekanan yang luar biasa. Saya sampai sakit 3 minggu. Pikiran, buang-buang air bersama. Tapi itu yang saya alami. Tapi saya tahu Tuhan saya ingin berbicara lebih sungguh. Akhirnya saya lakukan aja, nuruti aja perintahnya. Saya tabur sampai Tuhan berbicara, selesai, berhenti. Yuk kita baca ayat selanjutnya di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata padanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita tahu cerita soal janda Sarfat, harapan hidup satu-satunya yang terakhir cuman segenggam tepung itu. Tetapi ketika Tuhan ngomong, berikan, mukjizat terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Dan kita tahu janda Sarfat dipelihara Tuhan 3,5 tahun lamanya. Karena apa? Sampai Elia mendatangkan hujan. Gak banding. Saya teringat dengan kisah saya ketika pengalaman dengan Tuhan ketika saya disuruh menabur tadi. Tidak tahu kenapa ketika bulan berjalan, April pertengahan sampai April akhir, tiba-tiba toko telepon saya dan dia bilang, "Ko, kami selesaikan pembayaran bulan ini." Tidak tahu ceritanya nih. Padahal yo tak cek penjualan masih minus, berkurang. Aneh. Tapi saya belajar taat. Dari situ iman saya bangkit.
saya mulai mengerti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya teringat pesan Tuhan, jangan berhenti, lakukan. Kami terus lakukan, taat. Kami terus lakukan. Berjalannya waktu, satu toko lagi telepon, kok pembayaran tak buka ke giro ya? Dia enggak apa-apa, daripada enggak dibayar, enggak laku. Setelah saya terima, ternyata bulan itu juga. Kadang saya bingung sama jalan Tuhan, bingung, gak ketemu. Sama seperti janda sahabat, dia sudah frustasi. Yang mungkin hari ini saya makan, besok mati. Makanya saya tekankan tadi di Yesaya 2 yang ke-22, jangan berharap pada manusia. Saya tadinya jujur secara tidak langsung berharap sama manusia. Benar enggak? Kenapa saya berharap sama manusia? Ini pekerjaan yang enggak mungkin layu. Karena apa? Karena pekerjaan ini sudah mentradisi di Indonesia, di mana setiap kali lebaran pasti bom, pasti meledak. Dan yang kami masuki orang-orang kuat. Tapi seketika itu juga COVID membunuh karir saya, hampir membunuh karir saya. Saya mau katakan, di saat-saat seperti ini, di saat-saat pengujian, di saat-saat pencobaan seperti ini, lihat Tuhan dan lakukan. Cuman itu jalan keluarnya. Nggak tahu caranya gimana. Lanjut, singkat cerita, ketika saya dikabari oleh pimpinan-pimpinan langganan, terus terang masih ada yang mengganjal, percuma aku dibayar tapi nek toko sepi. Saya tidak punya hati seperti itu. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau berkat itu cuma untuk aku. Saya doain untuk kamu, berdoa untuk toko itu. Dan ketika saya berdoa, puji Tuhan, tidak ada satu pun toko yang ditutup karena PSBB, dan tidak ada satu kota pun yang mengalami penutupan. Kita mungkin banyak dengar cerita di Jakarta, di Bandung, mal-mal pada ditutup ya. Tetapi di mana tempat saya menaruh barang, Tuhan tidak pernah tutup. Sampai detik ini mereka buka. Saya yakin itu bukan kebetulan, tetapi karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Saya akan ulang, kenapa kita mesti memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Kita mesti menghadapi yang namanya pemurnian, pencobaan atau tantangan dalam kehidupan kita, karena kita harus melakukan firman Tuhan. Yuk kita baca lagi di ayat di kitab Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 6 Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita tahu lewat kisah 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kalian sadarkah, bekal yang mereka bawa itu mungkin juga persediaan terakhir bagi mereka. 5 roti dan 2 ikan, mungkin kalau tak makan habis itu. Jangan mau beli makan 5.000 orang, tak makan aja habis. Atau boleh dibilang dimakan 1 murid aja habis. Untuk persediaan mereka habis. Tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, yang terakhir itu diserahkan kepada Tuhan, hasilnya lain. Izinkan dia buat sesuatu yang berharga dalam hidup. Mungkin ini terdengar dongeng ya, tapi saya alami. Saya tahu ketika saya diambang kebangkrutan, saya harus datang kepada siapa? Pada Tuhan yang punya hidup dalam kehidupan saya. Karena di situ nyawa saya terakhir. Singkat cerita, setelah saya disuruh Tuhan untuk berdoa, doain tokoh-tokoh mereka, puji Tuhan. Tidak tahu kenapa, entah kebetulan apa tidak, saya yakin tidak ada yang kebetulan di dalam dunia. Tahu kan, masyarakat Indonesia itu dablek. Tetap aja pada waktu puasa toko rame. Dan itu membawa sukacita. Gitu ya, bagi kami semua gitu ya. Ternyata toko hidup gitu ya. Tapi tidak berhenti di situ. Saya bilang lagi, Tuhan tidak berhenti nih di sini. Masih ada karya lain yang lebih dahsyat. Singkat cerita, saya berdoa lagi, masuk ke kamar. Hari-hari isinya cuma masuk ke kamar doa. Saya berdoa, ya tidak ada lagi kok yang dikerjakan. Pemerintah suruh kita untuk diam di rumah, ya diam. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Kita berdoa, kita membaca firman, kita lebih sungguh-sungguh, dan kita bayar harga yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Untuk poin yang terakhir, kenapa iman perlu dimurnikan ya? Poin yang terakhir kita baca di kitab Ayub pasal yang ke-42. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Ayub mulai berubah hatinya, dia bilang semua pemberian daripada Tuhan dan akan kembali dari dia kepada dia.
di situ Ayu mengalami perubahan dalam hidupnya. Sikap cara pandang kepada Tuhan berbeda. Ya. Terus kita baca lagi di kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu hingga akhirnya Yusuf juga mengerti Tuhan secara pribadi, di mana dia mengalami janji Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi pakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, bahkan untuk menyelamatkan orang-orang, banyak orang-orang di sekitarnya. Itulah orang-orang yang mau dimurnikan hatinya, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Kita mungkin akan mengalami pencobaan, kita pasti akan mengalami kok. Yang harus kita lakukan cuma satu, kita mau atau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, untuk kita keluar sebagai pemenang. Itu ya. Sehingga iman kita murni di hadapan Tuhan. Sehingga Sadra, Mesa, dan Abednego pun di kitab Daniel 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun Tuhan Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung sesembahan Tuhan. Ada perbedaan sudut pandangnya dari ketiga tokoh ini. Dan ketika saya ditegur oleh Tuhan, apakah kamu ikut aku hanya mengejar berkat? Ketika saya mulai berberat hati untuk menabur, karena saya melihat situasi yang defisit. Tetapi ketika hati saya berubah, mujizat turun atas hidup kita. Dan itu saya alami. Dan mari kita berdoa, biarlah di akhir-akhir zaman ini kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi kita, iman kita boleh dimurnikan. Dan saya akan tutup dengan sebuah quotes. Banyak orang salah dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka mengejar mujizat dan berkat-berkatnya, tetapi mereka tidak mengenal pribadinya secara benar, sehingga seringkali iman mereka kandas dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidup. Tetapi orang yang menaruh harapnya pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami ucap syukur Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau yang berbicara lebih lanjut dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mengerti maksud dan rencana-Mu lewat pencobaan-pencobaan yang ada akhir-akhir ini Tuhan, supaya kami terus melekat kepada-Mu, mendekat erat Tuhan, sehingga hati kami, iman kami dimurnikan di hadapan Tuhan, dan sehingga kami juga bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami mengakui Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan yang memberi berkat atau mujizat, tapi Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hidup di dalam kami, dan Tuhan yang sebagai Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, shalom, saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap setia, tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan, perintah Tuhan, supaya iman kita didapati murni di hadapan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan boleh menjadi rema yang menguatkan iman kita semua. Dan mari sekali lagi saya ajak kita bersama untuk berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan menerima berkat firman-Mu. Tuhan, dan kami berdoa
Biarlah iman setiap kami didapati murni, didapati berkenan di hadapan-Mu sampai garis akhir kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan hamba-Mu berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Biar berkat kasih karunia-Mu menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesaikan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan berkati kita.